Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Shalom semua, selamat Paskah buat kita semua. Pengorbanan Tuhan sungguh nyata buat kita, dan mari kita terus dan bersyukur selalu. Amin. Saat ini kembali saya mau membagi kebenaran dari roti hidup yang Tuhan berikan pengertian buat saya dari Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi melalui ayat ini kita diingatkan lagi, kalau biarlah keinginan kita untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur selalu sama Tuhan, benar-benar ditekankan supaya tetap di segala waktu.
bukan hanya waktu suka aja, tapi waktu duka, waktu ngerasa gak enak. Tetap prinsip harus memuji Tuhan, yang artinya harus tetap ada ucapan syukur kepada Tuhan pada hal apapun, pada kondisi apapun yang Tuhan izinkan atau Tuhan sediakan dalam hidup kita saat ini untuk kita alami atau nikmati. Memang secara manusia itu nggak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Kalau kondisi enak ya gampang mengucap syukur. Kalau kondisi lagi di luar harapan, itu nggak gampang sekali, bahkan susah. Sangat nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Tapi di sini Tuhan tetap ingatkan, ayo apapun yang kita alami, jangan fokus melihat itu, tapi lihat terus Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menjamah hati kita supaya tetap rindu atau dimampukan untuk mengucap syukur melalui puji-pujian kita, melalui memuji Tuhan dalam ucapan syukur kita itu. Karena di sini dikatakan tetap memuji Tuhan dalam mulut kita, tetap mengeluarkan perkataan yang baik melalui pikiran kita, perkataan yang baik melalui hati kita, perkataan yang baik melalui bibir kita, bahkan perkataan yang baik melalui roh kita, untuk tetap memperkatakan yang baik tentang Tuhan, memuji dan bersyukur sama Tuhan. Karena minimal selalu ada satu alasan untuk bersyukur sama Tuhan, sekalipun memang banyak alasan untuk tidak bersyukur, karena seolah sangat banyak tekanan. Tapi pasti masih ada satu alasan untuk kita bisa terus bersyukur. Minimal kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati, ada hal-hal yang masih bisa kita nikmati, tidak nihil sama sekali. Apalagi kalau kita mengingat kembali kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, sebelum kita mengalami tantangan atau proses di saat sekarang ini. Atau mungkin kita pernah menerima mujizat Tuhan, pasti pernah di masa sebelumnya. Dan melalui ayat ini juga, bisa juga kita diingatkan untuk terus memuji Tuhan dalam segala waktu. Karena memuji Tuhan atau bersyukur sama Tuhan, itulah kunci kekuatan dari Tuhan mengalir untuk hidup kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada kan di firman-Nya? Maka jiwa kita yang sedang hancur pun, ketika kita paksakan memuji Tuhan, itu ibarat kunci yang membuka pintu supaya kekuatan Tuhan itu benar-benar kita rasakan dan kita alami. Itu kuncinya, memuji Tuhan. Bukan tergantung kondisi yang kita rasakan. Apalagi butuh banget kita kekuatan dari Tuhan, mengalirnya kekuatan dari Tuhan pada masa-masa gak enak, atau masa-masa tantangan, atau masa-masa kekelaman yang sedang kita alami. Memang berbanding terbalik dengan dunia. Karena kalau secara dunia saat ada tantangan, ya sangat wajar, uring-uringan, stres, melarikan diri, refreshing kesana kemari, dan lain-lain sebagainya. Atau cari referensi di YouTube, di Google, gimana cara hilangin stres. Begitu banyak alasan untuk langsung fokus pada hal-hal demikian ketika sedang tertekan. Tapi usaha demikian pun, sebesar apapun usaha kita, itu tetap tidak menjamin juga bisa benar-benar lepas atau menang dari tekanan. Tapi Tuhan kasih clue, Tuhan kasih kunci hidup di sini. Ayo tetap bersyukur aja, ayo tetap memuji aja, ibarat memuji bodoh-bodoh.
Nggak peduli kondisi hati, tetap mengucap syukur, tetap ingat kebaikan Tuhan di masa lalu pun nggak apa-apa. Karena itulah kunci awal untuk mengalir atau kita rasakan ada kuasa Tuhan yang nyata di balik puji-pujian kita. Jadi di sini dimisalkan puji-pujian itu ibarat kantong plastik berkatnya Tuhan, kantong plastik kekuatannya Tuhan, atau kantong plastik kemurahan Tuhan. Jadi misal kalau kita buka kantong plastik itu, kantong plastik yang isinya ada kekuatan Tuhan, kita buka dengan cara melalui kuncinya yaitu memuji dan bersyukur. Maka ketika plastik itu terbuka, maka otomatis plastik isinya itu bisa kita ambil atau bisa kita lihat, bisa kita nikmati isi dari kantong plastik itu, di mana kantong plastik itu berisi berkat, kekuatan akan kita rasakan dalam hidup kita, sehingga kekuatan Tuhan bisa kita nikmati dalam hidup kita. Itulah kuncinya. Kenapa Tuhan bilang tetaplah memuji, tetaplah menerima kekuatan Tuhan ketika kita memuji Tuhan setiap saat. Karena ya kita emang butuh kekuatan Tuhan dalam hidup ini. Kita gak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita jangan terkecoh saat kondisi aman, berarti karena kita hebat makanya kondisi kita aman-aman aja. Belum tentu. Ada pertolongan Tuhan yang gak terlihat dengan mata jasmani kita, sehingga kita klaim itu karena kita, makanya kita aman, kita dalam perjalanan aman, tidak terjadi kecelakaan, kita dalam pekerjaan aman, tidak terjadi masalah, kita dalam keluarga aman, tidak terjadi perselisihan, kita dalam pergaulan rohani aman, tidak terjadi pertengkaran. Sering sekali ketika kondisi aman, kita merasa karena kita baik sifatnya, karena kita punya banyak hal yang baik. Oke, punya hal yang baik itu bagus. Tapi jangan lupa di balik semua yang aman dalam hidup kita ada penyertaan Tuhan. Karena adanya penyertaan Tuhan. Tetapi kenapa sering banget ketika ada masalah, ada tekanan, penyakit, semua yang gak enak lah, yang gak diharapkan, baru di situ ingat Tuhan. Tapi ingat Tuhan bukan memuji Tuhan, menyalahkan Tuhan malah. Serem banget kan? Itu sering banget kita lakukan. Saat kondisi aman-aman, ya kita anggap ya karena kita emang berkualitas, makanya kondisi kita aman. Iya kan? Bahkan sering lupa untuk memuji Tuhan sungguh-sungguh, untuk bersyukur sungguh-sungguh, malah terbawa suasana, menikmati rasa aman, menikmati rasa kelimpahan, menikmati semua yang terlihat aman dan nyaman. Padahal kita gak sadar, perlindungan tetap datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia, atau apalagi dari iblis. Iblis menghancurkan kita, gak mungkin melindungi kita. Jadi kalau kita sedang di masa aman, terlindungi, itu karena ada pagar perlindungan Tuhan, tapi kita gak bisa lihat dengan mata jasmani. Dengan iman dan pengharapan, kita pasti sadar sesadar-sadarnya karena perlindungan Tuhan. Makanya seolah-olah setiap hari kita masih terlindungi dari segala bencana, dari segala apapun lah proses-proses yang kebanyakan orang alami, tapi kita tidak alami. Karena ada perlindungan Tuhan yang nyata. Dan mari kita ubah pola hati dan pikiran kita. Jangan saat jatahnya kita sedang mengalami proses atau tantangan, baru kita ingat Tuhan, tapi ingat Tuhan menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan gak lindungi? Kok Tuhan meninggalkan? Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Kok? Bisa gak saat kondisi bahagia kita bilang,
Tuhan terima kasih Engkau berikan ini. Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, aku bukan apa-apa, semua karena Engkau. Jarang banget. Tapi kalau lagi gak enak, langsung ingat Tuhan. Kok Tuhan begini, kok. Kasian banget ya Tuhan ya. Tuhan diingat saat kondisi gak enak. Tapi betapa baiknya Tuhan, sekalipun kita sering banget lebih mengingat Tuhan saat kita dalam kondisi tertekan dan gak enak, walaupun mengingat Tuhan dengan sungut-sungut atau mengkritik, Tuhan tetap baik, kasihnya gak berkurang sama kita. Bahkan Dia kasih kunci kebenaran. Dia bilang di sini, tetap mengucap syukur aja, tanpa dipengaruhi kamu lagi sedih atau enggak, kamu lagi punya atau kehilangan, kamu lagi berkelimpahan atau kekurangan, tetap mengucap syukur. Kenapa Dia bilang itu? Bukan karena Tuhan gila hormat, enggak. Beribu-ribu, berjuta-juta malaikat di surga udah menghormati, memuji Tuhan. Tuhan gak gila hormat. Tapi karena itu kunci. Pujian kita itu, ucapan syukur kita itu kunci untuk kita menerima kekuatan, pertolongan, pemulihan kalau sedang dalam keadaan nggak enak misalnya. Itu kuncinya. Jangan kita cari kunci dari dunia. Ya dengan seperti yang saya jelaskan tadi, melarikan diri pada hal-hal yang bahayanya makin negatif, ke diskotik, pergaulan bebas, seks bebas, alkohol, narkoba. Seolah-olah happy sesaat tapi hancur, makin hancurnya. Jadi Tuhan beritahu kunci di sini, hai nak, kalau kamu mau merasakan kekuatan yang dari aku, kamu tetap bisa merasakan kekuatan, damai sejahtera, bahkan pemulihan dengan kamu memuji aku aja, dengan kamu bersyukur atas apapun. Itu kuncinya bisa kebuka. Ibarat kantong plastik tadi kebuka dengan kunci puji-pujian, kantong plastik berkat Tuhan, dan ibarat sudah terbuka, ya keluarlah, atau bisa kita ambillah kekuatan itu, bisa kita nikmati kekuatan itu. Bahkan saat kita kondisi aman-aman aja pun, ketika kita terus memuji Tuhan, bersyukur, betapa double kan kekuatan kita. Kita sedang di masa kuat nih, terus double lagi karena kita bersyukur, double lagi Tuhan kasih kekuatan. Betapa doublenya sukacita, doublenya kekuatan dari Tuhan, doublenya damai sejahtera dari Tuhan. Jadi jangan hanya saat gak enak aja kita ingat Tuhan. Saat enak gak enak kita ingat Tuhan, tapi memuji dan bersyukur, bukan sungut-sungut, apalagi mengkritik, apalagi menyalahkan. No. Kalau kita makin bersungut-sungut, makin mengkritik, makin menyalahkan Tuhan akan kondisi keadaan yang kita alami, itu sama artinya kita tutup plastik tadi, kita tutup plastik kekuatan Tuhan, kita tutup pintu untuk kekuatan Tuhan itu bisa keluar dari pintu itu dan menjamah hati kita, menjamah hidup kita, kita tutup. Atau lebih parah lagi sama artinya kita buang kunci itu, kita buang ke tempat yang salah. Jadi kuncinya kita mengalami kekuatan, pertolongan, mujizat, yang mengucap syukurlah dahulu, memuji Tuhanlah dahulu, apapun keadaannya. Tapi percaya aja, Tuhan gak pernah bohong, dan firman Tuhan itu ya dan amin, gak akan kembali dengan sia-sia. Jadi kembali lagi, kita ikut Tuhan, kita ikut aturannya Tuhan, karena percaya, bukan karena apa yang kita rasakan. Kalau karena apa yang kita rasakan, ya kita akan sering menyalahkan Tuhan kalau kondisi lagi gak enak. Tapi kalau kondisi lagi gak enak pun, bagaimana bisa tetap tenang dalam kondisi gak enak itu? Tuhan bilang, ayo mengucap syukur, ayo buka kunci. Kekuatan Tuhan itu mengalir buat kita, pemulihan Tuhan itu mengalir buat kita, damai sejahtera Tuhan itu mengalir buat kita.
Kuncinya ucapan syukur. Memang itulah aturannya Tuhan. Karena di dalam surganya Tuhan yang ada ucapan syukur, puji-pujian, doa, penyembahan. Nggak laku di sana kritik, sungut-sungut. Ya karena itu nggak laku, makanya di firman-Nya juga nggak ditulis bersungut-sungutlah maka hati Tuhan akan tergerak memberikan mujizat. Enggak kan? Seperti wanita yang perdarahan 12 tahun. Kenapa dia menerima mujizat? Karena dia mengimani, dan pasti dalam imannya itu ada ucapan syukur. Coba kalau dia datang ke Tuhan dengan bersungut-sungut. Dasar kamu Tuhan gak mau nolong aku. Di mana hatimu Tuhan, kamu ciptain aku tapi kamu izinkan aku sakit kayak gini. Coba kalau dia bersungut-sungut, makin gak terjadi mujizatnya. Makin jauhlah kekuatan Tuhan dari dia. Makin tertutuplah kunci berkat buat dia. Bukan karena Tuhan jahat, tapi itulah rules-nya Tuhan. Itulah aturan dalam surganya Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, ya itu aturannya. Jadi kita ikut aja aturannya Tuhan, gak usah kita suruh Tuhan mengikuti aturan hati kita. Kok salah? Jangan saat hati kita sedih, hati kita galau, hati kita tertekan, kita seolah layak untuk menyalahkan Tuhan, untuk mengkritik Tuhan. Enggak, makin menjauhkan kita dari berkat pertolongannya Tuhan. Makin kita kunci pintu kekuatan dari Tuhan itu terbuka buat kita, atau makin kita buang kunci itu. Jadi ayo jangan membuang kunci kekuatan Tuhan itu kita alami, yaitu ucapan syukur dan terus memuji Tuhan apapun kondisinya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, karena iman, titik. Bukan karena keadaan hati lagi gak enak, keadaan pikiran lagi kacau balau. Anggap aja itu angin lalu. Tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan. Itulah kuncinya, kata Tuhan. Jadi kita mau ikut kata siapa? Kata hati atau pikiran, atau kata Tuhan? Hati-hati, kata hati atau pikiran itu pasti dari si iblis. Kalau bertentangan dengan firman, yaitu pasti dari si iblis atau dari dunia. Jangan mau pilih bodoh akan kebenaran. Amin. Di Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Jadi di sini diartikan lebih dalam, tidak kekurangan bukan berarti orang yang takut sama Tuhan tidak pernah atau selalu berlebih terus. Bukan sesimpel itu. Tapi yang dimaksudkan di sini, kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka tidak akan pernah hati kita, bibir kita, kekurangan untuk mengucap syukur dari bibir dan hidup kita. Karena kalau semakin kita melekat sama Tuhan, semakin kita terus bersyukur, sekalipun keadaan secara dunia, secara jasmani, naik turun, atau lagi gak enak, tapi kita bisa tetap stabil. Pikiran kita bisa tetap stabil, hati kita bisa tetap stabil, roh kita bisa tetap stabil. Bahkan bisa semakin naik dalam mengucap syukur. Karena ada kebenaran di firman-Nya berkata, mengucap syukurlah dahulu, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Itulah makna dari tidak pernah kekurangan anak-anak yang takut akan Tuhan. Bukan masalah kekurangan harta benda. Itu bisa datang dan pergi memang. Tapi kita bisa tetap menjaga. Kita tidak akan pernah kekurangan gairah untuk mengucap syukur sama Tuhan. Jadi itu maksudnya tidak berkekurangan. Jangan ada yang menganggap kalau Tuhan bilang gak berkekurangan, kok si A depositonya 100 miliar, kok aku depositonya 1 juta. Kata Tuhan gak berkekurangan.
Terus kok yang itu pekerjaannya aman, kok saya di PHK? Kata Tuhan aman, nggak berkekurangan. Faktanya apa? Tuhan yang bohong atau Tuhan yang lupa? Sering banget manusia memperdebatkan apa yang dialami secara jasmani, memperdebatkan dengan Tuhan. Bukannya Tuhan gak bisa ikut serta dalam kehidupan kita secara jasmani, bisa. Tuhan itu maha hadir. Tetapi Tuhan kan gak pernah bilang anak-anak yang takut akan Tuhan tidak akan pernah ada tantangan, tidak akan pernah ada masalah, tidak akan pernah ada pergumulan. Gak ada. Tuhan Yesus aja datang ke dunia penuh tantangan sampai mati kok. Penderitaannya lebih mengerikan. Ada yang penderitaannya seperti Tuhan Yesus, dicibiri terus, dihujat terus, disalibkan sampai mati. Ada, nggak ada kan? Nggak ada yang sampai segitunya. Jadi ayo, jangan mau dibodohin sama penyesatan atau si iblis, atau intimidasi, atau kata-kata bohong dari dunia yang memanipulasi. Karena di sini Tuhan bilang tidak akan kekurangan, tapi faktanya kekurangan. Udah, tinggalin Tuhan. Hello, kamu bodoh dan salah. Di sini Tuhan ingatkan, kita tidak akan kekurangan. Kekurangan apa sih yang kita nggak akan kekurangan? Ya kita nggak akan kekurangan bibir, hati, pikiran untuk terus mengucap syukur. Kenapa? Karena kita udah terima, udah rasakan kasih pertolongan Tuhan. Bukan hanya saat sekarang, saat sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau lebih kita imani tanpa menerima pun, mengucap syukur aja. Mengucap syukur itu wujudnya kita benar-benar memposisikan Tuhan sebagai Tuhan, bukan pengawal kita. Ibarat kita bertemu pejabat, terus apa kita langsung ngomong seenaknya? Pasti kalau berpapasan kita akan tetap menjaga sikap kita kan, dan terima kasih. Malah pejabatnya udah mampir misal ke usaha kita, udah mampir misal ke rumah kita, kita akan berterima kasih. Sekalipun pejabatnya nggak ngasih apa-apa misal, tapi mampir aja, tapi kita pasti berterima kasih kan. Kalau petinggi-petinggi, jangankan mampir, tapi misal berpapasan dia senyum sama kita pasti mengucap syukur banget. Wah, baik banget pejabatnya, udah mau senyum, udah mau nyapa. Walaupun pejabatnya, petingginya nggak ngasih harta berlian buat kita, tapi kalau misal pengawal kita, orang yang bekerja di rumah kita, atau yang merasa di bawah kita secara status sosial, terus dia senyum ke kita, atau dia mungkin ngasih sesuatu ke kita, walaupun mungkin ya itu gampang lah kita dapetin, tapi kita pasti ucapan syukurnya beda. Bahkan mungkin kalau senyum ya biasa aja, karena dia pengawal kita, ya dia harus lemparkan senyum dong, nggak mungkin lemparkan mulut masam, nanti dipecat lagi. Tapi kita nggak akan mengucap syukur atau memuji kan, biasa aja. Ya begitu juga kalau Tuhan lebih tinggi jabatannya dari petinggi, dari pejabat kan. Tapi kenapa kalau petinggi atau pejabat mungkin mujizat kali ya, bisa kita papasan atau mampir ke rumah atau tempat usaha, itu diibaratkan aja. Sedangkan Tuhan, dia selalu mampir di hidup kita setiap detik. Kita yang gak mampir di hatinya Tuhan malah. Saking kita sibuknya sama gairah-gairah kita yang lain, atau kesibukan-kesibukan kita yang lain. Tuhan Yesus selalu mampir di hidup kita. Terus kalau Tuhan Yesus mampir di hidup kita, di hati kita, di pikiran kita, melindungi kita, menjagai kita, menyediakan apa yang terbaik buat kita, memberi kita nafas hidup, umur panjang. Nah,
Kayak sang pejabat tadi, kalau ada pejabat di depan kita nggak happy gitu, nggak mengucap syukur dalam hati. Terus kenapa kalau Tuhan lebih dari 7 kali 24 jam, lebih dari 60 detik, 60 menit, 360 detik, 3600 menit ada di hidup kita? Terus kenapa kita nggak mengucap syukur selalu? Hello? Kembali lagi, misal kita berpapasan dengan pejabat atau petinggi lah, terus gak ngasih apa-apa ke kita, tapi lemparin senyuman buat kita, atau bisa mampir di tempat usaha kita, padahal kita lagi ada pergumulan, lagi ada tantangan, tapi kita tetap happy. Wah, ada pejabat petinggi melemparkan senyum, menyapa, apalagi mampir, bisa foto bareng, bisa selfie. Apa gak senang hati kita? Padahal pejabatnya gak ngasih apa-apa, petingginya gak ngasih apa-apa, mampir doang. Terus kenapa dengan Tuhan yang udah kasih kita nyawanya, yang udah kasih kita hidupnya, yang udah kasih semua yang terbaik sama kita, dia bahkan bukan sekali dua kali menyapa kita, tersenyum buat kita, hadir di hidup kita, mau mendekat sama kita. Terus kenapa kita nggak mengucap syukur? Tuhan nyamperin kita selalu. Alasannya apa? Apa Tuhan seperti pengawal tadi? Ya kalau kita anggap Tuhan seperti pengawal tadi, atau asisten rumah tangga, atau yang levelnya jabatan di bawah kita, ya mungkin wajar, biasa-biasa aja kalau mereka nyapa, kalau mereka ngomong, ya wajar, kita gak akan wow, asisten rumah tanggaku ngomong ke aku, nyapa aku, senyum ke aku, wow, aku seneng banget. Ya pasti kan biasa aja, bukan maksudnya merendahkan, tapi gak akan wow, enggak kan? Tapi bukankah Tuhan kita perlakukan seperti itu? Ada Tuhan selalu di hidup kita, menyertai kita selalu, menolong kita selalu, mengeluarkan kita dari berbagai tantangan tiap saat. Tapi seperti betapa susahnya bibir ini mengucap syukur. Betapa susahnya kita happy karena ada Tuhan. Jadi mari kita happy bukan hanya karena Tuhan kasih sesuatu dulu, tapi adanya Tuhan di hidup kita. Kita happy selalu, kita senang selalu, mengucap syukur selalu. Bukan karena ini, karena itu, karena ini, karena ono. Hello, Tuhan di atas segala-galanya, lebih dari petinggi pejabat yang paling tinggilah jabatannya. Jangan kita jadikan Tuhan seperti hanya makhluk hidup yang ngekor di belakang kita, yang kita nggak butuh untuk mengucap syukur. Wow, makasih Tuhan dibukakan tentang ini. Betapa mahalnya Tuhan di hidup kita. Kalau kita tahu Tuhan mahal dan berharga, betapa bodohnya kita kalau kita nggak mengucap syukur sama Tuhan. Apapun yang kita alami, mengucap syukur selalu, memuji Tuhan selalu. Karena levelnya lebih tinggi dari semua petinggi-petinggi, pejabat-pejabat. Jangan kita anggap Tuhan itu di belakang kita, yang layak kita gak usah mengucap syukur selalu. Bapa bukan ekor kita, Bapa adalah kepala kita. Kita melihat Bapa ke atas, bukan menaruh Bapa di bawah kita. Kalau kita menaruh Bapa di bawah kita, ya makanya kita gak mengucap syukur, karena dia di bawah kita. Tapi kalau kita sadar Tuhan di atas segalanya, betapa bodohnya kita gak mengucap syukur selalu. Bahkan Tuhan udah bilang, kuncinya adalah mengucap syukur.
maka terbukalah pintu mujizat, pintu keberuntungan, pintu keberhasilan buat kita. Bukan sungut-sungut ucapan syukur, apalagi mengkritik. Wow, jadi gak ada alasan kita kekurangan kamus untuk mengucap syukur. Alasannya adalah karena Tuhan yang tertinggi di hidup kita lebih tinggi dari pejabat atau petinggi yang melemparkan senyum buat kita. Dan karena Dia dengan cuma-cuma memberikan kita pertolongan dan kekuatannya, kita gak perlu bayar. Mengucap syukur selalu yuk, apapun keadaan kita. Amin. Terus ayat 14, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di sini diibaratkan singa-singa muda sekalipun memiliki sifat fisik atau memiliki fisik yang kuat, jadi diibaratkan orang-orang yang mungkin memiliki kekuatan, kuasa, banyak duit, atau banyak koneksi, tapi tetap ada waktunya merasa kelaparan. Maksudnya di sini, karena sekuat-kuat apapun manusia, tapi kalau tidak mengucap syukur selalu sama Tuhan, tetap akan merasa kekurangan. Sekalipun memiliki ini hari ini, besok kurang lagi. Karena gak pernah pegang kunci itu tadi, mengucap syukur. Sedangkan perbandingan nyata, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang terus mau memilih untuk mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan, apapun keadaan yang dirasakan, tapi tetap mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan. Di sini Tuhan kasih kebenaran, kita tidak akan pernah kekurangan. Artinya tidak akan pernah kekurangan dalam kebaikan, dalam kemurahan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan, dalam mujizat Tuhan untuk hidup kita sehari-hari. Jadi kita gak usah terpesona banget dengan sesama kita yang seolah-olah lebih wow dari segala hal dari kita. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh mengucap syukur dan takut akan Tuhan, tetap mereka akan merasa kekurangan kok. Makanya kadang kan orang yang semakin kaya akan semakin merasa kurang. Bukan berarti kita jangan bermimpi jadi orang kaya, tetap dong Bapak kita kaya. Tapi sekalipun di sini dibukakan, sekalipun memiliki banyak hal, tapi kalau lupa Tuhan dan tidak mengucap syukur, maka besok dan besok selalu merasa kurang, selalu tidak ada kepuasan, selalu tidak merasa cukup, akan selalu merasa kurang. Dan lebih parah lagi kalau makin dipermainkan sama si iblis, sama jebakan dunia, ya makanya menghalalkan banyak cara untuk selalu ada keuntungan terus walaupun gak halal, karena mental merasa kurang tadi. Jadi simpelnya ketika kita gak memilih mengucap syukur, maka kita sama artinya memilih selalu hidup di dalam kutuk kekurangan. Apa gunanya memiliki banyak hal, tapi hati kita selalu merasa kurang? Lebih baik kita memiliki apa yang Tuhan izinkan kita miliki, plus kita selalu mengucap syukur, maka Tuhan janji di sini kita nggak akan kekurangan mujizat dari Tuhan, kita nggak akan kekurangan damai sejahtera dari Tuhan, kita nggak akan kekurangan pemulihan, kesembuhan, apapun yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan, kado-kado yang Tuhan sudah sediakan di surga akan terus dilimpahkan ke kita, diberikan ke kita ketika kita mengucap syukur di dalam Tuhan.
Jadi jangan melihat apa yang kita punya sekarang. Kita memang harus bekerja, harus berusaha. Tapi jangan menilai apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki orang lain yang mungkin lebih dari kita. Kita nggak usah sibuk di situ. Karena kita pun secara jasmani hanya memiliki tidak sebanyak yang dimiliki orang yang kita lihat di sekitar kita. Tapi kuncinya kembali kita mengucap syukur, maka selalu kita tidak akan kekurangan segala berkat-berkat dari Tuhan. Apakah ada manusia di dunia yang bisa mengalahkan berkatnya Tuhan? Nggak ada kan? Jadi nggak ada alasan kita merasa pas-pasan atau berkekurangan. Nggak ada alasan. Oke, secara fakta tabungan kita nggak ada, malah dikit. Nggak ada atau dikit. Tapi nggak ada alasan kita merasa benar-benar kekurangan atau minus atau ngos-ngosan. Nggak ada alasan. Karena betapa gampangnya Tuhan bukakan satu kadonya, Tuhan limpahkan satu mujizatnya, Dia akan mengubah segalanya. Dan kembali lagi sih, jangan kita melihat Tuhan karena Tuhan punya kemurahannya buat kita, punya berkatnya buat kita. Enggak, ya kita mengucap syukur karena kasih Tuhan buat kita. Tetapi di dalam ucapan syukur itu Tuhan udah janji, kamu gak akan kekurangan mujizatku, kamu gak akan kekurangan berkatku, kamu gak akan kekurangan kesembuhan dari aku, kamu gak akan kekurangan damai sejahtera dari aku, ketika pun kamu sedang dalam masa tantangan atau proses. Jadi ayo kita nikmati apa yang Tuhan sediakan atau izinkan untuk kita terima dan percaya. Marilah kita perkaya ucapan syukur kita. Semakin kita kaya di dalam ucapan syukur, semakin semua yang terbaik terbuka dan tercurah buat kita, cepat atau cepat, di dalam nama Yesus. Amin. Jangan mau menjadi orang yang berhasil atau berkelimpahan, tetapi ujungnya adalah terus merasa kekurangan karena pelit untuk mengucap syukur sama Tuhan. Makanya ada di firman, Tuhan memberkati anak-anaknya ketika kondisi tidur. Susah payah tidak akan menambahinya kan? Kuncinya di sini bukan maksudnya kita tidur dan gak bekerja, enggak. Tidur bisa diartikan kita tenang di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti bertindak menolong kita. Dan susah payah tidak akan menambahinya. Ya benar. Kalau Tuhan tutup berkat, ya kita mati-matian pun yang gak kejadian. Ini juga sangat menegur saya. Saya merasa dulu yang penting kerja, pasti berkat Tuhan terbuka. Jangan dibalik. Mengucap syukur dulu dan bekerja sungguh-sungguh, maka berkat itu Tuhan yang buka, bukan kita yang buka. Saya merasa kemarin yang penting bekerja sungguh-sungguh, pasti berkat terbuka. Hati-hati, jangan-jangan karena bekerja sungguh-sungguh kita lupa mengucap syukur. Karena kita merasa yang penting bekerja pasti berhasil. No. Ora et labora kan? Bekerja dan berdoa. Bekerja tanpa berdoa, kelelahan dan gak dapat apa-apa pada akhirnya. Itu saya tertegur di situ. Jadi sekarang lebih harus berserah di dalam ucapan syukur sama Tuhan. Masalah pekerjaan, masalah apapun, kalau Tuhan buka pasti terbuka. Tapi kalau Tuhan tutup ya tertutup juga. Jadi sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, tetap ayo mengucap syukur dalam keadaan apapun. Karena kita gak bisa mendatangkan berkat surga atau kemurahan Tuhan atau mujizat Tuhan hanya dengan kita
banting tulang bekerja, nggak nyambung. Di surga tidak akan nyambung harta di dunia atau kerja keras yang hanya mengandalkan fisik sendiri. Nggak nyambung di surga. Tapi kalau kita kerja sungguh-sungguh dan terus mengucap syukur, ya itulah kunci pintu surga terbuka, pintu pertolongannya, pintu mujizatnya, ucapan syukur. Ada di firman-Nya. Terus di ayat 20 ya, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi dari ayat ini menyatakan, siapa bilang orang benar atau yang takut akan Tuhan tidak mengalami proses. Bahkan di sini dikatakan pasti ada kemalangan malah. Jadi ya kita gak usah menolak keadaan kalau ada proses atau kemalangan malah. Karena setiap orang pasti ada waktunya, itu ada jatahnya, itulah variasi hidup. Tapi di sini Tuhan janji, Tuhan pasti melepaskan kita dari semuanya itu. Bukan berarti kita tidak harus melewati masalah atau tantangan, tetap harus kita lewati. Tapi Tuhan benar-benar kasih janjinya di sini. Pada akhirnya kita akan lepas dan pasti berkemenangan atas setiap proses atau tantangan karena Tuhan. Jadi misalnya gini, sangat ada bedanya antara orang yang sungguh-sungguh berharap sama Tuhan dan tidak. Kalau sungguh-sungguh berharap, berserah sama Tuhan, tetap mengucap syukur sama Tuhan, sekalipun dalam tantangan terberat apapun, kalau kita sudah tahu akhirnya pasti kita menang karena Tuhan, ya kita akan melewati, menjalani, menikmati itu aja. Karena kita tahu akhirnya kita pasti menang karena Tuhan. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan, selama menghadapi proses tantangan, tekanan, makanya kebanyakan orang bisa stres, bisa bunuh diri malah, bisa gak bisa tidur, pelarian kesana kemari makin menghancurkan hidup. Ya itu karena dia gak tahu pada akhir masalahnya dia akan menang atau mati. Dan dia akan merasa mati. Mati usahanya, mati pekerjaannya, mati nasib keluarganya, mati nasib percintaannya misal. Karena nggak ada jaminan akhirnya bagaimana. Tapi kalau kita takut dan percayakan Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan bilang di sini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita tahu pada akhirnya kita pasti lepas dan menang. Karena Tuhan menciptakan kita lebih dari pemenang. Karena kekuatan Tuhan, bukan karena kita. Jadi ketika kita dalam lembah kekelaman sekelam-kelamnya, lebih kelam dari orang yang gak takut Tuhan misal, kita gak usah rendah diri, atau baper, atau terpuruk. Kita bisa memilih ketika hal yang membuat kita terpuruk, kita bisa memilih tetap tenang. Karena kita tahu ada Tuhan yang pegang kendali. Dan bahkan akhir dari kekelaman, akhir dari kemalangan, akhir dari duka cita, akhir dari kehancuran apapun adalah kemenangan yang Tuhan berikan pasti buat kita. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan ubahkan. Seperti kisah Ayub. Coba kalau Ayub tidak benar-benar percaya akan firman Tuhan, dia pasti kemakan oleh hinaan teman-temannya, kemakan oleh masukan istrinya yang bilang tinggalkan saja Tuhanmu, kutuki saja Tuhanmu. Tapi karena Ayub tahu dan percaya Tuhan yang membuat dia menang pada akhirnya, dan akhir di dalam Tuhan pasti menang damai sejahtera. Kenapa harus memilih terpuruk ketika terpuruk pun sedang kita alami? Kita bisa memilih tetap tenang. Oke, secara manusia kita bisa ketakutan, kita bisa kecewa, kita bisa deg-degan. Oke, gak apa-apa. Tapi setelah itu kita harus pilih. Kita selamanya mau ketakutan, kita selamanya mau kecewa, kita selamanya mau merusak diri sendiri, kita selamanya mau lari kesana kemari menghancurkan hidup. Atau kita memilih lari ke Tuhan, berlindung sama Tuhan dalam sehancur apapun yang sedang kita alami. Karena kita tahu Tuhan sudah sediakan mahkota kemenangan buat kita pada akhirnya. Jadi kita gak usah takut.
dalam menghadapi apapun. Walaupun memang gak enak, kita daging pasti gak enak di daging kita. Tapi kalau kita udah tahu akhirnya adalah kemenangan, kebebasan, pertolongan Tuhan, kenapa kita harus memilih kalah sebelum waktunya, mati sebelum waktunya? Tuhan udah bilang kita pasti menang, kenapa kita milih mati sebelum kita mendapat kemenangan itu? Jadi jalani aja, lewati aja. Tuhan pasti kasih kita kekuatan saat kita mau rela untuk melewatinya. Ini juga menjadi kekuatan buat saya lah dalam melewati berbagai hal di hidup ini. Percaya aja sama Tuhan, berserah aja sama Tuhan, mengucap syukur selalu aja sama Tuhan. Bukan karena apa yang kita rasakan, tapi karena Tuhan selalu ada di sisi kita. Bahkan ketika masa terpuruk pun, ketika rasanya sangat menyesalkan, kita bisa bilang kok, Tuhan berikan aku kekuatan untuk bertahan hidup. Ya gak apa-apa, daripada kita bersungut-sungut sama Tuhan. Kalau saat tertekan pun kita rasanya bertahan aja susah, minta ke Tuhan, berikan aku kekuatan untuk bertahan. Pasti Tuhan kasih kekuatan. Jaga bibir kita, jaga pikiran kita, jangan sampai kita bersungut-sungut akan apapun yang kita alami. Karena semakin kita bersungut-sungut, semakin jauh kita mendapat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bahkan sebelum kita dilahirkan. Seperti bangsa Israel yang karena bersungut-sungut tidak percaya akan kebenaran Tuhan, akan janji Tuhan, padahal sudah diucapkan Musa secara langsung, manusia dengan manusia, tapi mereka gak percaya, mereka bersungut-sungut. Akhirnya apa? Mutar terus di padang gurun sampai 40 tahun. Apa mau kita milih kayak gitu? Karena sedang dalam tekanan, sedang dalam masalah, tapi bersungut-sungut, mengkritik, gak percaya, ya akhirnya muter terus di situ kita, gak naik kelas kita di dalam iman sama Tuhan. Karena iman itu ada kelas-kelasnya juga. Semakin kita menang atas satu proses, iman kita semakin naik kelas pasti. Jadi ayo, untuk semua manusia di dunia, ayo pegang Tuhan dalam hidup kita. Karena akhir hidup kita adalah damai sejahtera, kemenangan. Bukan hanya pada saat meninggal, dalam setiap proses apapun yang kita alami, kita pasti menang karena Tuhan. Lewati aja, jalani aja. Bahkan di dalam proses itu, Tuhan akan tetap menenangkan ombak itu dalam hidup kita. Karena Dia ada di atas segalanya, di atas masalah, di atas kesedihan, di atas ombak, di atas samudra yang menekan kita. Tuhan ada di atas segalanya. Halo? Mari kita terus bersyukur, mari kita terus semangat. Pengorbanan Tuhan dahsyat buat kita. Mari kita mengucap syukur aja. Itu bukan pengorbanan yang berat kok. Kita gak sampai berdarah-darah kok saat mengucap syukur. Tapi Tuhan sampai berdarah-darah dan sampai mati demi kita selamat. Jadi kita gak bisa membalas Tuhan, tapi kita bisa kasih ucapan syukur kita. Seperti contoh tadi, ketemu petinggi pejabat aja, petingginya senyum, kita pasti senang mengucap syukur. Apalagi Tuhan yang bukan hanya sekali-sekali datangin kita. Hello, Tuhan di atas segalanya, dan kemenangan adalah takdir hidup kita dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. God bless you.